Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Nabil Prasetyo dengan NIM 103112400274. Di video kali ini kita akan membahas soal tentang gerak partikel pada lintasan helix dari tugas kalkulus lanjut semester genap. Judul soal yang ditampilkan. Soal pertama, kita diberi lintasan partikel RT sama dengan sin TI plus cos TJ plus T kuadrat min 3T plus 2K. Soal 1A, apakah partikel pernah bergerak ke bawah? Untuk menjawab ini, kita lihat komponen ketinggian, yaitu Ct sama dengan T kuadrat min 3T plus 2. Turunannya Z aksen T sama dengan 2T min 3. Partikel bergerak ke bawah jika Z aksen T kurang dari 0, yaitu saat T kurang dari 3/2. Jadi, selama 0 kurang dari T kurang dari 1,5, partikel menurun. Kesimpulannya, ya, partikel bergerak ke bawah saat T kurang dari 1,5. 1B. Apakah partikel pernah berhenti bergerak? Untuk tahu apakah partikel berhenti, kita lihat vektor kecepatannya. Vt sama dengan cos Ti min sin Tj plus 2T min 3K. Agar partikel berhenti, semua komponen ini harus 0. Contoh, cos T sama dengan 0, sin T sama dengan 0, 2T min 3 sama dengan 0. Tapi tidak ada satupun nilai T yang memenuhi ketiganya sekaligus. Jadi, tidak ada partikel yang pernah berhenti total. 1C. Kapan ketinggian partikel 12 meter? Kita cari T saat T kuadrat min 3T plus 2 sama dengan 12 menjadi T kuadrat min 3T min 10 sama dengan 0. Gunakan rumus kuadrat. T sama dengan 3 plus akar 49 bagi 2 sama dengan 3 plus 7/2 menjadi T sama dengan 5 atau min 2. Karena T lebih dari sama dengan 0, maka T sama dengan 5 adalah jawabannya. Kita lanjut. Nomor 1D, berapa kecepatan partikel saat T sama dengan 5? Substitusikan T sama dengan 5 ke vektor kecepatan. V5 sama dengan cos 5i min sin 5j plus 7k. Dengan nilai cos 5 sama dengan 0,2837, sin 5 menjadi min 0,9589. Jadi V5 sama dengan 0,2837i ditambah 0,9589J ditambah 7K. Hitung panjang vektornya. V5 sama dengan akar 0,0805 ditambah 0,9195 ditambah 49 sama dengan akar 50. Akar 50 adalah 7,07. Kesimpulannya, kecepatan partikel saat itu adalah 7,07 meter per detik. 1E. Vektor arah garis singgung saat ketinggian 12 meter. Karena partikel keluar dari lintasan dan bergerak mengikuti arah garis singgung, maka kita gunakan vektor kecepatannya di titik tersebut. Jawabannya adalah V5 sama dengan 0,2837i ditambah 0,9589J ditambah 7K. Atau bisa juga dinyatakan sebagai unit vektor 1/7,07 dalam kurung 0,2837i ditambah 0,9589J ditambah 7K menjadi 0,04i ditambah 0,136J ditambah 0,99K. Kesimpulannya, vektor arah garis singgung adalah vektor kecepatan di titik itu. Kita lanjut ke nomor 2. Diketahui fungsi Y sama dengan 0 jika X kurang dari sama dengan 0. X pangkat 3 jika X lebih dari 0.
kita diminta menentukan nilai turunan Y aksen saat X sama dengan 0 dan menentukan besar kelengkungan kurva di titik 0,0. Nomor 2A, turunan di titik X sama dengan 0. Untuk menentukan apakah fungsi memiliki turunan di X sama dengan 0, kita harus mengecek limit dari turunan dari kiri dan kanan. Untuk X kurang dari sama dengan 0, Y sama dengan 0 menjadi Y aksen sama dengan 0. Untuk X lebih dari 0, Y-nya sama dengan X pangkat 3 menjadi Y aksen sama dengan 3X kuadrat. Limit dari turunan saat X mendekati 0 plus. Limit X mendekati 0 plus, Y aksen sama dengan limit X mendekati 0 plus 3X kuadrat sama dengan 0. Karena limit turunan dari kiri dan kanan sama, maka turunan di titik 0 ada Y aksen 0 sama dengan 0. Nomor 2B, kelengkungan di titik 0,0. Untuk fungsi Y sama dengan f X, kelengkungan dinyatakan oleh Kx sama dengan f double aksen X dibagi 1 ditambah dalam kurung f aksen X kuadrat pangkat 3/2. Kita perhatikan bahwa untuk X lebih dari 0, turunan f aksen X sama dengan 3X kuadrat dan turunan keduanya sama dengan 6X. Saat X mendekati 0 plus, maka f aksen X sama dengan 0, f double aksen X sama dengan 0. Substitusi ke dalam rumus kelengkungan. K0 sama dengan limit X mendekati 0 plus 6X per 1 ditambah 9X pangkat 4 3/2 menjadi 0 per 1 sama dengan 0, sehingga K0 sama dengan 0. Kesimpulannya, yang pertama 2A turunan di X sama dengan 0 adalah 0. Lalu 2B kelengkungan kurva di titik 0,0 adalah 0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.